Shalom kepada jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Pada kesempatan program acara Masih Ada Tuhan ini, saya mengambil satu tema, yaitu hidup dalam ketenangan. Yang saya ambil dari Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 sampai ayat 26. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Inilah hari-hari yang terjadi, apalagi di dalam masa pandemi yang belum terselesaikan sampai hari ini. Berapa banyak orang dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan dikatakan tidak mendapat istirahat. Artinya karena mereka mengalami kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita belajar bagaimana supaya kita ini tetap hidup di dalam ketenangan. Apapun masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara yang perlu saya sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat 29. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita berbicara tentang ketenangan adalah berbicara tentang pikiran. Bagaimana supaya kita berbicara tentang jiwa kita. Bagaimana supaya kita ini tetap tenang di tengah-tengah badai persoalan masalah. Tadi katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya apa? Bagian yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sumber ketenangan. Ketika murid-murid bagaimana digoyangkan di tengah gelombang danau. Bagaimana mereka digoncangkan oleh angin topan. Tuhan Yesus katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, inilah mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengundang di dalam kehidupan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan mau memikul segala beban-beban kita. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita pikul sendiri masalah kita sehingga kita tidak mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Dikatakan karena aku menyertai engkau. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan bagi saudara. Bagian yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dikatakan hanya dekat Allah saja. Bukan saja kita datang kepada Tuhan, kita harus dekat juga dengan Dia. Dikatakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Kita dekat kepada Tuhan karena Dialah sumber keselamatan. Yang membuat kaki kita tidak goyah. Yang membuat kita hidup di dalam ketenangan. Yang membuat hati kita ini penuh dengan ketenangan. Yang membuat pikiran kita juga penuh dengan ketenangan. Kita sebagai orang-orang percaya, mari. Bukan saja kita datang kepada Tuhan, tetapi kita juga harus dekat kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, di dalam Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang ke-17. Yesaya pasal 32, ayat yang ke-17. Yesaya pasal 32, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita ini tetap hidup di dalam ketenangan. Bagian yang ketiga ini adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita sebagai orang-orang percaya, mari kita hidup benar. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Di mana katakan kalau kita hidup benar, firman Tuhan katakan orang-orang yang benar tetap dipelihara Tuhan. Bahkan dikatakan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Berkat di atas kepala orang benar. Ya. Tadi dikatakan juga di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, akibat kita melakukan kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana kita mengatasi masalah-masalah rumah tangga dalam hidup kita? Kita sebagai suami, suami yang benar. Sebagai istri, istri yang hidup dalam kebenaran. Sebagai anak, anak yang hidup di dalam kebenaran. Saya percaya rumah tangga kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Bagaimana supaya kita hidup di dalam ketenangan, yaitu kita harus datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.